Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya kali ini, yakni kelompok 2, yang terdiri dari Taufik Kurniawan Ishak, Ilham Sanubari, Diki Darmawan, Ada Gregorius Febrianto, Peli Christian, dan Tansawana Olivia T. Kali ini kami akan membawakan suatu rancangan aplikasi, yaitu pembuatan aplikasi absen PT Jaya Raya sebagai penerapan dari sistem absensi secara online. Kita masuk ke pendahuluan. Telah diketahui bersama bahwa sekarang ini kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja ya. Wabah virus COVID-19 yang terjadi di berbagai belahan bumi menyebabkan banyak hal terhambat. Bahkan untuk hadir dan melaksanakan pekerjaan di kantor pun harus tertunda karena mencegah dari meluasnya penyebaran dari wabah ini. Bagi karyawan yang harus selalu hadir di tempat kerja tepat waktu dan melakukan absensi, hal ini akan menyulitkan bagi mereka dan bagi pihak perusahaan untuk mengetahui kehadirannya. Maka dari itu dibutuhkan suatu pembaruan dalam proses absensi ini, demi terkonfirmasinya kehadiran dari para karyawan, meskipun hanya bekerja dari rumah. Nah, melihat hal ini, kami mencoba untuk mengambil suatu pembahasan berupa rancangan untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan serta dimanfaatkan untuk melakukan absensi atau mengonfirmasi kehadiran. Dan diharapkan aplikasi ini nantinya dapat sangat bermanfaat dalam hal mengetahui kehadiran karyawan di masa yang sedang terjadi seperti saat ini. Nah, kita masuk ke tujuan dari perancangan aplikasi ini. Tujuannya adalah mempermudah proses konfirmasi kehadiran dari karyawan perusahaan. Dan manfaat dari pembuatan rancangan ini adalah memudahkan proses konfirmasi kehadiran karyawan perusahaan. Nah, pada perancangan ini juga terdapat beberapa batasan-batasan tertentu. Batasan masalah seperti aplikasi ini hanya akan dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang berbasis Android, web, dan bahasa pemrograman pendukung lainnya yang sesuai untuk diterapkan pada aplikasi ini. Dan kemudian aplikasi ini hanya ditujukan bagi para karyawan yang sedang bekerja di perusahaan dan sedang dalam masa WFH atau work from home. Selanjutnya kita masuk ke pengembangan perangkat lunak bagian prinsip design interface. Dan kita mulai dari yang paling pertama yaitu user compatibility. Jadi antarmuka merupakan wajah dari sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang masuk ke sistem dengan diwujudkannya ke dalam sebuah aplikasi software. Oleh karena itu, sebuah software seolah-olah mengenal usernya dari sifat sampai kebiasaan manusia secara umum. Hal ini memungkinkan bahwa nanti aplikasi dapat memahami kebiasaan dari usernya nanti yang akan menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya adalah product compatibility. Sebuah aplikasi yang memiliki antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya. Seringkali sebuah aplikasi menghasilkan hasil yang berbeda dengan sistem manual atau sistem yang ada. Hal tersebut sangat tidak diharapkan bagi perusahaan. Selanjutnya adalah task compatibility. Jadi semua pekerjaan serta tugas-tugas user harus diadopsi di dalam aplikasi tersebut. Melalui antarmuka, sebisa mungkin user tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir. Tapi user dihadapkan dengan pilihan yang mudah dan proses berpikir dari tugas-tugas user dipindahkan dalam aplikasi melalui antarmuka. Selanjutnya adalah workflow compatibility. Jangan sampai user mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan karena user mengalami kebingungan ketika urutan pekerjaan yang ada pada sistem manual tidak ditemukan pada software yang dihadapinya. Sehingga dengan workflow compatibility dapat membantu seorang user dalam mempercepat pekerjaannya. Nah, untuk selanjutnya akan teman saya ambil alih. Silakan. Ya, saya akan melanjutkan prinsip desain interface. Yang kelima, konsistensi. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, software engineer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang aplikasi, khususnya antarmuka. Yang keenam, familiarity. Antarmuka sebisa mungkin didesain sesuai dengan antarmuka pada umumnya dari segi tata letak, model, dan sebagainya. Yang ketujuh, simplicity. Kesederhanaan perlu diperhatikan pada saat membangun antarmuka. Tidak selamanya antarmuka yang memiliki menu banyak adalah antarmuka yang baik. Kesederhanaan ini lebih berarti sebagai hal yang ringkas dan tidak terlalu berbelit. Yang kedelapan, direct manipulation. User berharap aplikasi yang dihadapinya mempunyai media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan antarmuka tersebut. User ingin sekali aplikasi yang di hadapannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, sifat, dan karakteristik user tersebut. 9. Kontrol. Prinsip kontrol ini berkenan dengan sifat user yang mempunyai tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Kejadian salah ketik atau salah entry merupakan hal yang biasa bagi seorang user. Akan tetapi, hal itu akan dapat mengganggu sistem dan akan berakibat sangat fatal karena salah memasukkan informasi
informasi yang sesuai. 10. Wiswick, what you see is what you get. Apa yang dilihat adalah apa yang didapat. Contoh, apa yang tercetak di printer merupakan informasi yang terkumpul dari data-data yang terlihat di layar monitor pada saat mencari data. 11. Flexibility. Fleksibel merupakan bentuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah. Software engineer dapat membuat berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah. Sebagai contoh, adanya menu, hotkey, atau model dialog yang lainnya. 12. Responsiveness. Setelah memberikan inputan atau memasukkan data ke aplikasi sistem melalui antarmuka, sebaiknya sistem langsung memberi tanggapan atau respon dari hasil data yang diinputkan. 13. Invisible technology. Secara umum, user mempunyai keingintahuan sebuah canggihan dari aplikasi yang digunakannya. Untuk itu, aplikasi yang dibuat hendaknya mempunyai kelebihan yang tersembunyi. Bisa saja kelebihan itu berhubungan dengan sistem yang melingkupinya, atau bisa saja kecanggihan atau kelebihan itu tidak ada hubungannya. 14. Robustness. Interaksi manusia dan komputer yang baik dan berupa frase-frase menu atau error handling yang sopan. Kata yang digunakan harus dalam kondisi bersahabat sehingga nuansa user friendly akan dapat dirasakan oleh user selama menggunakan sistem. 15. Protection. Suasana nyaman perlu diciptakan oleh software engineer di antara muka yang dibangunnya. Nyaman di sini adalah suasana di mana user akan betah dan tidak menemui suasana kacau ketika user salah memasukkan data atau salah eksekusi. 16. Easy of learning and easy of use. Kemudahan dalam mengoperasikan software hanya dengan memandangi atau belajar beberapa jam. Kemudahan dalam memahami icon, menu-menu, alur data software, dan sebagainya. Selanjutnya ada karakteristik pengguna 2.0. Yang pertama adalah karyawan dan staf. Kategori pengguna tingkat lanjut ke atas, usia 20-40 tahun. Para karyawan yang bekerja di perusahaan ini memiliki sektor kerjaannya masing-masing sesuai keahlian yang telah ditugaskan sejak awal masuk atau diterima di perusahaan. Untuk kepribadian, kebanyakan di antara mereka merasa masih kesulitan untuk melakukan absensi secara manual atau masih harus mendatangi pos jaga hanya untuk memberitahukan kehadiran di perusahaan. Di antara para karyawan, masih ada beberapa yang belum menggunakan ponsel pintar atau smartphone dan memilih menggunakan ponsel fitur biasa. Namun, sebagian besar karyawan sudah menggunakan smartphone untuk keperluan sehari-harinya. Jika karyawan dan staf diberikan suatu arahan untuk menggunakan suatu aplikasi tertentu sebagai penunjang pekerjaan, rata-rata akan berusaha untuk memahami cara kerjanya sendiri, dan jika itu dirasa sulit, baru akan bertanya lebih lanjut kepada yang telah paham dengan aplikasi tersebut. Disarankan menggunakan bahasa Indonesia, tampilan yang tidak rumit dan mudah dipahami serta mudah diaplikasikan, memiliki fitur yang tepat sasaran, dapat ditambahkan sedikit fungsi pendukung jika mungkin, dan jangan lakukan tampilan yang terlalu rumit dan membingungkan. Terdapat fungsi fitur login, konfirmasi kehadiran atau absen, lihat info terbaru dari perusahaan. Selanjutnya adalah karakteristik pengguna 2.2, yaitu admin, dengan kategori pengguna tingkat lanjut ke atas. Usia 25-40 tahun, admin perusahaan dapat melakukan beberapa tugas seperti pengolahan data karyawan, pelaporan informasi ke kepala perusahaan, dan membuat laporan tertentu. Kebanyakan di antara mereka masih kesulitan untuk melakukan pengolahan data karena rata-rata masih menggunakan cara yang sangat manual. Admin di perusahaan ini telah mengoperasikan komputer, ponsel pintar, dan melakukan pengolahan data melalui aplikasi Office. Jika mereka diberikan suatu aplikasi atau hal baru untuk dipelajari, mereka akan mempelajarinya dengan maksimal dan dipahami sesuai dengan kemampuannya. Dapat menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, memiliki tampilan yang dapat menampung segala informasi yang sekiranya dibutuhkan untuk diolah atau digunakan nantinya. Dan jangan lakukan tampilan yang terlalu rumit dan membingungkan. Fungsi dan tugas yaitu ada fitur login, konfirmasi kehadiran atau absensi, melihat dan mengolah segala informasi yang masuk di database keanggotaan dan atau database perusahaan. Rancangan skenario. Setiap staf diminta untuk login atau masuk ke akun mereka sebelum melakukan absensi. Setelah login, karyawan PT Jaya Raya sudah bisa melakukan absensi.
Waktu absensi telah ditentukan oleh admin, sehingga karyawan harus melakukan absensi sebelum waktu yang telah ditentukan. Setiap data absensi akan dikumpul dalam suatu database, di mana nantinya database ini akan dijadikan laporan absensi. Setiap data yang masuk dalam laporan absensi akan dikirim ke admin untuk di print out dan diajukan ke atasan perusahaan PT Jaya Raya. Selanjutnya ini adalah rancangan navigasi, bisa dilihat seperti ini. Di dalam diagram relasi, setiap karyawan memiliki data dirinya masing-masing yang ditandai dengan ID karyawan mereka. Saat melakukan absensi, ID karyawan tersebut akan dihubungkan dengan ID absensi beserta tanggal absensinya. Hal tersebut berlaku untuk absen masuk dan absen keluar. Di dalam DFD, sekilas setiap karyawan akan login ke akun mereka masing-masing untuk melakukan absensi. Jadwal absensi telah ditentukan oleh admin. Kemudian, setiap data absensi akan dikumpulkan menjadi satu dalam laporan absensi yang akan dikirim ke admin. Baik, di sini saya akan menjelaskan LKT. LKT itu adalah lembar kerja tampilan, di mana di sini kami membuat absensi karyawan. Dalam LKT ini juga ada 4 bagian, yaitu nomor lembar kerja, bagian tampilan, navigasi, dan keterangan. Baik, langsung saja kita ke lembar kerja yang pertama. Ya, di sini terdapat tampilan pada smartphone, tampilan pada smartphone, terus navigasi dan keterangan. Baik, kita langsung saja ke navigasinya. Jika kita mengklik karyawan, maka akan tampil ke lembar kerja nomor 2, yaitu from login karyawan. Sedangkan jika kita mengklik admin, maka akan ganti tampilan ke lembar kerja nomor 5, yaitu untuk masuk ke from admin. Berikut ini ada keterangan dari lembar kerja. Baik, langsung saja ke lembar kerja kedua. Di sini memiliki navigasi satu aja, yaitu jika kita klik login, maka akan mengganti ke chest atau lembar kerja ketiga, yaitu untuk masuk ke absensi karyawan. Berikut keterangan dari tampilan. Langsung ke lembar kerja ketiga. Di sini jika kita mengklik check in atau check out, maka akan mengganti tampilan ke lembar kerja nomor 4, yaitu di mana akan menampilkan hasil absensi karyawan itu, apakah dia berhasil atau tidak. Berikut ini ada keterangan dari lembar kerja. Baik, di lembar kerja keempat ini, jika kita klik logout, maka akan mengganti tampilan ke lembar kerja pertama atau yang ke-1, yaitu di mana kita keluar dari sistem. Ya. Berikut keterangan dari tampilan. Pada lembar kerja kelima ini, jika kita mengklik login, maka akan mengganti tampilan lembar kerja ke-6, yaitu untuk masuk ke data master pada aplikasi absensi tersebut. Berikut keterangan dari tampilan. Pada lembar kerja ke-6 ini memiliki 4 navigasi, yaitu jika kita mengklik data karyawan, maka akan mendownload atau masuk ke dalam URL berupa file Excel. Sama juga dengan jika kita mengklik data absensi, maka akan menampilkan URL atau link berupa file Excel pada data absensi ini. Kemudian jika kita mengklik jadwal absensi, maka akan mengganti tampilan ke
lembar kerja ke-7, yaitu di mana kita menginputkan schedule atau jadwal absensi karyawan. Sedangkan yang terakhir yaitu logout, di mana ini akan mengganti tampilan ke lembar kerja pertama, di mana untuk keluar dari aplikasi sistem master pada absensi ini. Berikut keterangan pada lembar kerja. Pada lembar kerja ke-7 ini, jika kita mengklik simpan, maka akan mengganti tampilan ke lembar kerja ke-6 atau data masternya. Setelah kita menyelesaikan jadwal absensi karyawan. Berikut ini adalah keterangan dari lembar kerja. Perancangan tampilan. Di sini kami menggunakan jaringan semantik. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan semantik. Jaringan semantik adalah gambaran pengetahuan grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek, di mana objek-objek terdiri dari lingkaran-lingkaran yang dihubungkan dengan anak panah yang menunjukkan objek dan informasi tentang objek-objek tersebut. Nah, dari gambar yang saya tampilkan dapat dibentuk beberapa kalimat yang menunjukkan suatu peristiwa seperti kita mulai dari admin. Admin melakukan login. Admin dapat mengakses data master. Kemudian data master diinput ke dalam input schedule absent. Kemudian input schedule absent ini disimpan kembali ke data master. Kemudian kembali ke tampilan awal. Untuk karyawan, login karyawan. Di sini karyawan melakukan absen. Kemudian check in atau check out. Check in check out ini kemudian dicetak berupa output absensi, kemudian kembali ke tampilan pilihan admin dan karyawan. Baiklah, kita sampai di kesimpulan akhirnya. Jadi, dengan adanya pemanfaatan pada rancangan ini, diharapkan proses absensi dan atau mengkonfirmasi kehadiran dapat terlaksana dengan maksimal dan tentunya memudahkan karena sifatnya yang sudah menerapkan sistem yang terintegrasi secara online, sehingga proses absensi oleh karyawan di perusahaan ini dapat terlaksana dengan tepat dan sesuai harapan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.